Everything, thank you udah ke video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Sudah gila. Guys, kalian kalau pakai skincare tuh yang nggak mungkin kalian skip tuh skincare-nya apa? Soalnya kan zaman sekarang skincare banyak banget ya. Ada yang namanya toner, essence, serum, night cream, apalah tuh moisturizer, aduh banyak banget. Nah kalau gue sih emang suka kerajin dan pakai semuanya. Cuman kalau dipikir-pikir lagi ya, dari dulu-dulu nih sebelum maraknya perskincarean kayak sekarang, namanya paling basic skincare itu apa sih? Isinya sabun, toner, sama night cream doang kan? Makanya nih, salah satu night cream yang selalu gue repurchase lagi nih, abis beli lagi nih satu. Apalagi kalau bukan Miracle Glow si series ini. Dengan harga yang ini affordable banget, gue heran deh di bawah 100.000. Tapi resultnya bener-bener kayak bikin glowing kayak skincare di atas 100.000. Jadi Miracle Glow Series Night Cream ini tuh merupakan krim yang mengandung antioksidan yang baik banget tuh untuk melawan radikal bebas serta menjadikan kulit tampak lebih cerah. Kandungan utamanya juga ada niacinamide dan alpha-arbutin yang udah hits banget ya buat bikin kulit jadi lembut dan jadi glowing. Nah karena ini juga namanya night cream ya dipakainya, jadi malam-malam nih kayak gini sebelum tidur gitu atau lagi nonton drakoran malam-malam, pakai ini dulu. Wah, enak banget nih. Nanti bangun-bangun, muka juga jadi lebih cerah dan lebih celing-celing lagi. Soalnya ini kandungannya apa ya? Yang gue suka banget dari sini tuh dia nggak greasy. Bentar nih. Tunggu beberapa saat. Tuh. Langsung udah nyerep, gengs. Oh, ini gokil banget sih. Habisnya kalau night cream yang kayak berat gitu, bikin greasy. Kalau kita tidur aja jempaletan kan kagak enak ya, nempel-nempel di kasur, di bantal. Nah, tapi kalau ini udah langsung keset lagi muka kita. Kayak udah nggak pakai apa-apa ini. Kacau banget sih, bagus formulanya. Nah, buat kalian yang udah pada nyobain, boleh dong share-share pengalamannya di kolom komen. Tapi kalau yang belum pada nyobain, harus banget nyobain berarti. Mau beli yang sepaket yang isinya komplit, atau kalau nggak kayak gue aja udah, ini abis, beli lagi nih satuan juga bisa. Harganya juga tadi tuh affordable banget. Dimana semua produk Miracle ini pasti udah BPOM dan halal ya, jadi nggak usah khawatir. Untuk link pembeliannya biasa, meluncur langsung tuh lihat di bawah di deskripsi, langsung ke Shopee. Atau jangan lupa juga follow Instagram @miraclebeauty untuk info-info promo selengkapnya. Sahabat-sahabat onlineku. Nah, makanya di Mr. kali ini, gue mau membahas sebuah kasus miris dan dramatis dari dua sahabat yang harus struggling gitu. Mohon maaf, kita bahasa Inggrisnya remedial mulu. Untuk bertahan hidup di gurun pasir. Ya namanya juga sahabat gitu ya. Jadi yang namanya susah senang kudu bareng-bareng. Harus dijalanin bersama. Jangan maunya seneng-seneng doang dateng. Pas lagi susah, ngilang. Nah, pasti kalian punya temen yang kayak begitu tuh modelannya. Nah, tapi di kasus ini, saking best friend forever-nya nih, semuanya bareng-bareng dijalani. Bareng-bareng hingga mati, gengs. Jadi, ngeri banget. Dan semacam ada plot twist di akhir ceritanya. Kalian pokoknya harus dengerin banget deh. Ini ala-ala kisah-kisah horor pendakian yang disasarin sama setan budak begitu. Tapi ini versi bule. Bener-bener ngilu deh. Nah tapi gue saranin juga, kalian siapin minum ya. Karena pasti bakal dehidrasi nih dengernya nih. Nah kalau gue mau udah nyiapin ini nih, gel kolagen. Buat nyegerin lek-lekan kita. Sebagai asupan vitamin C juga sama kolagen ini. Jadi kita tetap bisa ngoceh dengan badan yang sehat nih kalau minum ini. Seger banget gitu lagi rasanya. Yaudah, langsung aja ya. Kejadian itu dialami oleh pemuda bernama Raffi Kodikian dan David Coughlin. Nah, mereka berdua nih, pas masih bocah, itu tinggalnya di Boston, Amerika. Jadi udah sahabatan, udah SD berdua udah nempel mulu. Kemana-mana selalu bareng. Istilahnya dari zaman layangan bawah matahari gitu, sampai ngejar-ngejar layangan putus yang it's my dream, mas. My adventure. Sampai mereka dewasa nih. Baunya udah wangian dikit gitu, udah nggak bau matahari ngejar layangan. Ala-ala bau-bau apa ya, parfum Bulgari condet tuh. Persahabatan mereka bagaikan kepompong, geng. Saking deketnya, mereka tuh udah kayak saudaraan lah ibarat kata. Olahraganya bareng, main game juga bareng, sampai pacaran pun bareng juga. Nah lo, bagaimana tuh? Jadi si Raffi ini tuh punya pacar bernama Kristen Swan. Sementara si David ini jomblo. Nah selama jomblo, si David ini tetap ngintilin si Raffi sama Kristen kalau lagi pacaran. Lah kagak jauh beda sama gue ya jatuhnya ya. Jadi laler. Ya asal jangan jadi orang ketiga aja. Siapa nih Mas Lydia Pratiwi? Namanya ada di mana-mana loh. Dan kamu beliin dia penthouse harga 5M. It's a penthouse, Mas. Kita aja nih masih ngontrak di kamar sepetak, lu bela-belain, lu gaya-gayaan lu. Beliin penthouse segitu mahal. Duit dari mana lu pesugihan? Dan kenapa dari sekian banyak tempat harus Kapadokia, Mas? It's my dream. My adventure.
Maaf ya, anaknya suka kebablasan melenceng dari cerita. Nah, jadi pokoknya maksudnya kebayangkan, mereka nih sedekat apa gitu, nggak terpisahkan. Namun, sewaktu mereka lulus SMA, Raffi sama David itu terpaksa harus berpisah. Karena si Raffi ini ngambil jurusan jurnalis, sementara si David itu nggak keterima buat apply beasiswa di kampus incarannya. Jadinya dia memilih untuk kerja dulu lah, sambil nunggu penerimaan beasiswa yang selanjutnya. Jadi ternyata memang dari segi ekonomi nih, David bisa dibilang yang menengah ke bawah lah. Jadi dia memang butuh yang namanya beasiswa untuk bisa lanjut kuliah. Nah, karena itu tantenya si David itu mau nih ngebiayain kuliahnya di kampus dekat tempat tantenya itu tinggal, yaitu di California. Nah, by the way, rumahnya si David sama Raffi tadi kan di Boston. Itu lumayan jauh tuh ke California, ibarat kata kayak Jakarta Surabaya atau Jakarta Jogja begitu. Ya ala-ala misalkan Raffi ini di UI, si David nih ke UGM. Ya jadi kan mereka terpisahnya kotanya lumayan jauh tuh. Tapi mereka tetap keep kontak. Dan kalau misalkan David nih pulang liburan buat nemuin orang tuanya di rumah, ya pasti sekalian juga ketemu sama si Raffi. Nah, pokoknya singkat cerita, karena tadi si Raffi ini kan jatuhnya kuliahnya duluan ya, otomatis dia lulusnya juga duluan dong. Nah, habis lulus, dia kerja dia tuh jadi jurnalis di salah satu media di Boston. Nah, saat itu ceritanya, David juga lagi liburan semester dan lagi ada di Boston juga di rumah orang tuanya. Tapi rencananya, dia beberapa hari kemudian nih mau balik lagi ke California buat wisuda. Karena itu, Raffi yang sohib banget sama si David mempunyai ide buat dia nih mau nih menghadiri acara wisudanya David temennya. Jadilah dia berinisiatif untuk nganterin David balik ke California. Sekalian ya ngetrip bareng deh di perjalanan kayak my trip my adventure. Yaudah, setelah ngambil cuti kerja, si Raffi beneran pergi tuh sama si David naik mobil dari Boston di tanggal 30 Juli 1999. Dan selama perjalanan nih, Raffi dan David agak kayak mampir-mampir dulu buat foto-foto cantik dan menikmati pemandangan lah. Kayak dia ke daerah Boylston, Nashville, Memphis, Austin, pokoknya sekalian berkunjung ke rumah saudara-saudara mereka di masing-masing tempat itu. Jadi mereka bisa dibilang semacam jalan santai aja udah nikmatin. Nah, pas mereka sampai di Austin, mereka mampir deh tuh ke rumah pamannya si David. Silaturahmi aja mumpung lewat begitu kan. Nah, di situ pamannya David bilang, lu anak berdua kan istilahnya nih anak-anak Boston, yang wilayahnya tuh terkenal dingin dan bersalju. Sekali-kali kalau kalian mau cobain sensasi lain, pergi deh lu kalian tuh ke Carlsbad Cavern National Park namanya, yaitu semacam taman nasional Meksiko yang isinya gurun pasir berbatu. Katanya di sana sunsetnya cakep banget loh. Sama ada gua-gua eksotis, pokoknya worth it lah. Mumpung kalian pada di sini. Dan memang ternyata tempatnya namanya Carlsbad itu udah lumayan terkenal juga, geng. Kayak emang jadi wisata turis lah. Apalagi buat yang suka hiking tuh, my trip, my adventure. Mereka mikir, wah boleh juga tuh. Ya bisa lah ya kayak camping semalam doang. Ya udah deh tuh, di tanggal 4 Agustus mereka ke Carlsbad dan sampai sana sekitar jam 3 sore. Waktu itu pas mereka nyampe ngeliat kondisi parkirannya rame. Ya berarti tempat itu kayaknya emang beneran worth it untuk dikunjungi. Ya ramai wisatawan, mereka turun mobil itu. Terus ketemu sama penjaga di tempat itu. Yang kalau orang sana nyebutnya nih ranger. Keren gitu namanya. Ya kalau di kita mungkin sebutannya kuncen begitu ya. Nah, ranger ini ngejelasin kalau tempat atau wilayah untuk camping itu namanya daerah Rattlesnake Canyon yang jaraknya sekitar 1,6 km. Dan untuk camping ke sana, itu mereka sebenarnya diwajibkan buat membawa pasokan makanan dan minuman yang banyak yang karena udaranya ini cukup panas. Jadi untuk mencegah dehidrasi, tiap orang itu butuh persediaan air minimal 10 liter. Jadi kalau 2 orang 20 liter lah ya. Sekitar setengah galon tuh berarti. Lu bawa dia tuh ke sono. Berarti harus strong banget itu tenaganya ya. Ngangkat-ngangkat setengah galon kan ibaratnya ambil hiking. Di rumah lu kuat kagak ngangkat galon? Tapi pas dibilangin begitu, si Raffi sama David kayak aja udah biar cepet. Langsung deh dia lanjut mulai trekking dengan kesiapan yang seadanya. Yang tadi kan udah dibilang padahal minimal harus bawa air tuh minimal berapa anak-anak? 10 liter per orang. Ini mereka ini cuman bawa kayak 3 botol aqua yang masing-masing botolnya sekitar 150 ml tuh. Yang kalau di total berarti mereka berdua nih bawanya cuman 900 ml buat berdua, padahal kan harusnya total 20 liter kan. 1 liter aja nih mereka kagak bawa. Mungkin mereka kira di sana tadi ujung paling ada jualan mijon kali ya. Ya bisa dibilang berarti mereka juga agak menyepelekan medan yang mereka akan hadapi. Mentang-mentang jaraknya kan katanya cuma sekitar 1,6 km ya. Ya emang gak jauh-jauh banget sih. Tapi kenyataannya, baru aja nih mereka jalan sekitar 500 meter gitu, mereka udah kecapean. Karena kan tadi udaranya tuh panas banget ya. Lah kebayang kita aja kalau jalan gitu siang-siang bolong, keringet apa kagak gombyos. Apalagi ini di gunung bebatuan, di gurun gitu. Mau balik lagi mereka ke parkiran mobil, kok parkirannya juga kayak udah jauh nggak kelihatan. Tapi mau lanjut nih ke daerah perkemahan, mereka bingung arahnya kemana ya. Karena semuanya tuh terlihat sama. Cuman kayak bukit-bukit berbatu tidak berujung. Karena bingung, David mengeluarkan peta tuh yang dia bawa. Ya, tapi ternyata si David sama si Raffi cuma bawa peta doang tapi kagak bisa baca. Persis ini cewek-cewek yang disuruh baca Google Maps tapi nyasar. Akhirnya mereka udah mutus udah jalan terus aja lah, paling ntar ketemu. Tentunya dengan arah yang cap-cip-cup ya. Berharap bisa langsung ketemu lah sama yang namanya perkemahannya itu. Atau minimal pas-pasan dengan
pengunjung lain kan tadi di parkiran penuh tuh. Mereka yang awalnya jalan tadi kan sekitar jam 3 sore, sampai tahu-tahu langit udah malam kagak nyampe-nyampe gitu. Nah, kalau di sini udah kayak cerita-cerita masuk ke dimensi lain gitu kan di pendakian. Setelah agak putus asa, tahu-tahu mereka kayak lihat kelip-kelip lampu. Langsung semangat dong mereka lari ke situ. Namun sayangnya pas udah mendekat, ternyata kelip-kelip lampu itu cuman fata morgana doang, alias pantulan cahaya bulan di area berpasir. Karena udah capek banget nih mereka. Sekitar jam 10 malam, mereka mutusin untuk istirahat. Nah, di situ mereka cuman bawa bekal 1 hotdog doang, dipotek tuh berdua buat ganjil perut. Tapi gengs, mereka ini bawa bekalnya ya itu doang. Kagak ada makanan lain ternyata. Jadinya bisa dibilang persediaan makan mereka udah habis pada saat itu. Dan air yang mereka bawa itu juga tinggal 2 botol. Berarti 300 milian lah. Mereka mikirnya nih, aduh besok palingan ketemu orang lah, pasti yakin kita bakal selamat, akan ada yang nolong. Nah, udah sampai besok harinya nih, masuk hari kedua kan berarti. Mereka mulai jalan lagi tuh di bawah terik matahari. Yang suhunya bisa mencapai 40 derajat Celcius kan. Dan tujuan mereka kali ini udah nggak nyari perkemahan lagi, melainkan cari jalan pulang dan cari pertolongan aja lah. Toh di awal kan mereka niatnya juga cuma mau nginep sehari kan. Di situ mereka mencoba tuh menaiki bukit yang lebih tinggi lagi. Dengan harapan pas sudah di atas nih, mereka bisa lihat ke bawah tuh untuk cari tanda-tanda kehidupan atau minimal orang lewat lah. Tapi nihil gengs. Yang mereka lihat nih semua cuma batu lagi. Nah, di tahap itu mereka udah mulai kelaparan dan dehidrasi. Karena sekarang persediaan minumnya udah habis. Ngep nggak sih kita dengernya? Nah, lanjut nih di hari ketiga. Sejauh mereka melangkah, mereka tetap nggak ngelihatnya ada orang. Kulit mereka juga udah kebakar banget tuh, bayangin ya. Dan dehidrasinya kayak apa, udah kagak minum. Nah, si David nih ngeliat nih ada kaktus liar gitu. Namanya tanaman kan. Dimakan itu sama David si kaktus liarnya. Hitung-hitung dipikir buat mengurangi dehidrasi. Tapi ternyata itu justru memperparah kondisi kesehatannya, karena David habis itu langsung muntah-muntah geng. Habis itu gue juga nggak tahu emang kaktus bisa dimakan ya. Saking nggak ada airnya sama sekali. Mereka sampai terpaksa nampung air kencing sendiri buat diminum lagi. Ya habis mau dapat air dari mana lagi? Nah, di fase ini si Raffi sih masih sanggup tuh meminum air pipisnya sendiri, tapi David ini nggak bisa karena kondisinya saat itu David udah muntah-muntah parah karena ternyata dia punya mah. Pokoknya setelah mereka berdua ini udah lelah banget, kehausan ya beberapa hari nggak minum, sampai adegan mereka ini udah ngelihat ada burung-burung hitam tuh kayak burung gagak yang biasa pemakan bangkai. Itu muter-muter tuh di atas kepala mereka, seolah-olah nungguin mereka berdua mati nih geng. Yang mana hal tersebut membuat kayak semacam parno lah, mikir ya udah nih pasti kita kagak selamat nih, mati deh. David juga udah hopeless banget posisinya. Dia terus menangis karena perutnya kesakitan dan udah nggak kuat. Tangan dan kakinya juga muncul kayak bercak-bercak merah ruam-ruam gitu, dimana dia terkena alergi udara panas. Sampai urat-urat di lehernya tuh mulai menonjol dan membesar pembuluh darahnya. Matanya juga udah merah dan suaranya udah mulai serak hilang karena sekujur tubuhnya udah terasa sakit. David ini bilang sama si Raffi buat bunuh aku aja daripada aku kesakitan kayak gini. Ya si Raffi pastinya nolak dong. Ya kali sahabatnya dibunuh begitu kan. Tapi David bener kayak mohon-mohon buat dibunuh. Karena dia udah nggak tahan sama rasa sakitnya. Sampai dia berusaha menggigit lidahnya sendiri biar putus dan bisa mati. Namun bukannya mati nih, urat syaraf di mata dan di lehernya David justru makin membengkak. Gue ngilu gitu ya. Ngilu. Nah si Raffi yang ngeliat temennya kayak begitu, yang kayak udah setengah gila sampai minta dibunuh, cuma bisa nenangin dan berdoa sama nangis-nangis juga. Masuk selanjutnya ke tanggal 8 Agustus, yang berarti mereka udah nggak makan dan minum selama 4 hari tuh geng. Yang namanya udah nggak makan berhari-hari, dehidrasi, kepanasan, stres, denger temennya nangis-nangis minta dibunuh terus. Lama-lama psikologisnya si Raffi itu mulai kena juga. Ibarat kata jadi udah gila nih, tau-tau si Raffi ngambil pisau dari tasnya dan langsung menusuk David tepat di dadanya geng. Tapi ternyata tusukan pertama itu David nggak langsung meninggal. Di situ David bilang, tusuk lagi lebih dalam. Yang akhirnya bener dilakuin sama Raffi, ditusuk lagi. Nah setelah tusukan yang kedua itu, akhirnya David menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal. Setelah David meninggal, Raffi sempat menutupi mayatnya David dengan pasir dan di sekitarnya dikasih bebatuan gitu, terus dia menangis. Beberapa jam setelah David dikubur, Raffi masih di situ tuh meratapi keadaannya. Dia bingung mau ngapain. Dia bahkan sempat menulis surat di kertas dan pulpen yang ada dari tasnya, yang pesannya kurang lebih begini: aku membunuh dan mengubur sahabatku hari ini. David sangat kesakitan sepanjang malam. Pada jam 5 atau jam 6 pagi, dia menoleh kepadaku dan memohon agar aku menusukkan pisau ke dadanya. Aku melakukannya dan menusuknya untuk kedua kalinya, sampai akhirnya dia benar mati. Karena udah nggak ada tenaga juga, Raffi cuma bisa berbaring di samping kuburannya David, sambil semacam kayak menunggu waktu kematiannya sendiri. Tapi ternyata takdir berkata lain, geng. Ranger kemarin yang mereka tanyain tuh agak nyadar nih, kayak roman-romannya 2 anak kemarin kok sampai hari gini belum kelihatan lagi ya, mana mobilnya juga masih di parkiran. Agak terlalu lama bisa kalau sampai 4 hari. Orang camping di gurun gitu yang ngapain? Akhirnya pada hari itu, sekitar pukul 1:30 siang, para ranger yang patroli ini berhasil menemukan Raffi. Di mana ranger itu menemukan si Raffi sekitar 1,5 km dari lokasi parkiran tempat David dan Raffi awalnya itu pergi hiking. Cuman memang jaraknya agak melenceng dari jalur yang seharusnya ke arah perkemahan. Cuma berarti ternyata mereka nyasarnya nggak sejauh itu, geng. Ibaratnya mereka harusnya ke kanan, ini ke kiri gitu aja lah. Kan kita jadi kayak, hah?
Ini kalau masuk ke teman cerita, pasti dibilangnya kayak diputer-puterin sama setan budok. Setan budok apa setan bingung tuh? Iya, kita juga jadi bingung. Abisnya mereka udah jalanin 4 hari, kagak nyampe-nyampe, dan semacam cuman muter di situ-situ doang berarti. Bayangin 4 hari kalau jalan seharusnya. Itu udah berpuluh-puluh kilometer bisa. Tapi nyata ini cuma 1,5 kilometer dari parkiran loh, ya nggak jauh lah itu. Jadi kan kayak agak aneh banget. Nah, si Ranger yang tahu kalau Raffi ini kan awalnya perginya berdua, langsung ditanya, temen kamu mana? Si Raffi cuma bisa menangis dan menunjuk ke kuburannya David. Dari situ Raffi langsung dibawa dan diberikan pertolongan. Cuman ceritanya nggak selesai sampai di sini doang, geng. Raffi yang akhirnya udah pulih nih dan mengakui telah membunuh temannya sendiri dengan alasan David yang meminta dan dia nggak tega dengan penderitanya David. Yang jatuhnya gimana pun juga judulnya bunuh orang ya. Dibawalah dia ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan menurut hasil investigasi sementara kepolisian, Raffi ini sebenarnya diduga sengaja membawa David ke gurun itu untuk memang menghabisi nyawanya David karena konflik cinta segitiga antara Raffi, David, sama si Kristen Swan. Waduh. Apakah ini sebuah cerita plot twist? Yang mana pada saat itu, Raffi ini diancam hukuman 20 tahun penjara. Di mana hal-hal yang memberatkan si Raffi. Ditemukan beberapa fakta dari hasil autopsi tubuhnya David. Yang diketahui kalau David ini menjadi sakit dan muntah bukan karena dia sekarat, melainkan karena dia memakan kaktus yang masih mentah. Dan keduanya memang mengalami dehidrasi kategori yang tinggi. Namun diyakini sebenarnya banyak juga orang yang tersesat di gurun dengan kondisi yang lebih parah dengan durasi yang lebih lama, tanpa air minum juga, tapi masih bisa hidup dan masih bisa selamat. Selain itu, menurut pakar dehidrasi, sepanjang mereka ini dibilang masih bisa berbicara dan berkomunikasi satu sama lain, mereka itu sebenarnya masih memiliki tingkat kemungkinan untuk bertahan hidup yang tinggi. Soalnya orang dengan dehidrasi yang parah itu biasa udah nggak bisa ngomong lagi. Yang mana tahapannya kayak udah nggak bisa ngomong, terus nanti dia pingsan, koma gitu, baru deh meninggal. Nah, sementara untuk kategori orang yang sekarang, Raffi ini dianggap terlalu kuat tenaganya untuk bisa menusuk David sebanyak 2 kali. Dan ada saja misalkan Raffi ini nggak nekat buat nusuk David, kemungkinan besar David ini masih bisa diselamatkan juga. Karena kan nggak lama abis itu Ranger datang kan. Hal inilah yang membuat penyidik meyakini kalau jangan-jangan Raffi ini mempunyai motif khusus dalam menghilangkan nyawa sahabatnya itu. Ya tapi tentu saja hal itu langsung dibantah sama Raffi sambil nangis-nangis. Dia ngaju ini beberapa orang saksi yang dianggap bisa meringankan hukumannya. Di antaranya pertama yang Ranger tadi itu, yang bernama Lance Madsen. Menurut Lance, ketika Raffi ini ditemukan, kondisi dehidrasinya memang sudah parah banget. Bahkan mereka ini mengira Raffi juga akan meninggal pada saat itu. Ada saksi lainnya juga, yaitu si Kristen Swan, yang bersaksi kalau selama ini hubungan mereka bertiga itu akur dan baik-baik aja. Jadi nggak ada yang namanya konflik cinta segitiga. Dan terakhir adalah saksi dari keluarganya David sendiri, yang mengatakan kalau Raffi ini ada anak yang sopan dan benar-benar teman baiknya si David semasa kecil. Mereka meyakini Raffi nggak mungkin ada niatan jahat dan motif khusus dalam membunuh David. Jadi dari keluarga David pun udah ikhlas. Nah, setelah mendengarkan kesaksian dari banyak pihak itu, akhirnya hakim memutuskan Raffi Kodikian tetap bersalah atas pembunuhan tingkat 2 nih dijatuhinya, yaitu pembunuhan karena balas kasihan dengan kurungan penjara selama 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan itu berarti. Ya walaupun pada satu sebenarnya si hakimnya juga goyah, di mana dia berpendapat bahwa tidak menutup kemungkinan kalau kita nih dalam kondisi seperti David dan Raffi, mungkin kita akan melakukan hal yang sama juga. Dan pokoknya setelah menjalani masa hukumannya, akhirnya pada November 2001, Raffi dibebaskan dan kembali melanjutkan karirnya sebagai seorang jurnalis. So, itu tadi kisah dramatis dari 2 orang sahabat yang sad ending, geng. Rencananya kan Davidnya sebenarnya mau wisuda ya, tapi berakhir tragis. Perkara ngide sih mampir-mampir dulu. Ya, pelajaran yang bisa dipetik kali ini, kita nggak boleh deh meremehkan apapun itu, dan harus prepare lah. Kalau basicnya lu anak koper, kagak usah ngide jadi anak ransel. Repot ntar hidup lu. Harusnya tadi kan bawa air 10 liter. Ini barang 1 liter juga kagak ada. Dikira ada Alfamart kali di tengah gurun. Tapi ya kalau denger ceritanya tadi, menurut kalian gimana? Kasus pembunuhan dari David ini, itu pure karena kasihan? Atau ada motif terselubung di baliknya? Dan apakah hukuman penjaranya itu benar? Secara kan itu dibunuhnya atas permintaan korban sendiri. Atau malah hukuman penjaranya kurang? Karena gimana pun juga judulnya tetap bunuh orang. Komen di bawah ya. Abisnya bener-bener dilematik total ini cerita. Ya thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat yang belum. Kalau udah terima kasih banyak. Dan sampai jumpa lagi di kasus media selanjutnya. Assalamualaikum.